Mari kita sambut dengan meriah Pak Ganjar di kampus Parahyangan. Mari ya. Terima kasih. Selamat datang Pak Ganjar, dan sekali lagi kami sangat bergembira, sangat berterima kasih di tengah kesibukan, di tengah jadwal yang sangat padat, Pak Ganjar masih berkenan hadir di tengah kita semua Sivitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan. Sebelum kita berikan waktu dan akan sepenuhnya semua ini akan menjadi milik Pak Ganjar, saya ingin memberikan semacam introduksi dulu Pak Silakan. Ganjar. Di salah satu pilar gedung ini, di bawah gedung PPAG yang diresmikan Pak Jokowi tahun lalu pada Dies ke-67 Unpar, ada satu prasasti berbunyi, di kampus ini lahir manusia-manusia Pancasila yang merayakan kebinekaan. Itu prasasti yang sekali lagi menyatakan bahwa kampus ini sejak awal bersandar pada nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan. Ini menjadi salah satu sumber inspirasi untuk Parahyangan dan sekaligus sumber kekuatan universitas ini bertahan 67 tahun dan akan terus berlangsung sampai dengan 67 tahun dan seterusnya. Pak Ganjar, sekali lagi ini adalah peristiwa yang sangat istimewa bagi kami semua di Unpar atas kehadiran Pak Ganjar di kampus ini. Dan ini juga mengingatkan kami pada pesan Pak Presiden Joko Widodo tahun lalu, agar kampus ini melahirkan, menghasilkan orang-orang muda yang unggul, tidak saja berpengetahuan dan berketerampilan tinggi, tetapi sungguh-sungguh sekali lagi mampu merayakan keberagaman, kemajemukan, kebinekaan bangsa ini. Itulah kekuatan kita, itulah kekuatan bangsa ini, yaitu demokrasi dan partisipasi kaum muda. Maka untuk itu Pak Ganjar, kami ingin dikukuhkan, diteguhkan, dikuatkan. Bagaimana pluralitas ini sebagai modalitas kita bersama sebagai bangsa bisa bersama dengan Pak Ganjar menapaki sejarah ke depan. Negara ini harus mandiri, kuat, dan bermartabat, sejahtera. Pak Ganjar sebagai bakal calon presiden tentu sekali lagi punya pemikiran yang kita semua ingin diteguhkan, ingin dikuatkan, dan ingin dicerahkan. Setuju enggak teman-teman semua? Mas Ganjar, panggung ada sekarang bersama Pak Ganjar. Waktu, tempat kami serahkan. Monggo, piye carane, ya, Rono, Rene, Pak sana, ya, bebas ya Pak ya, ya, fleksibel saja. Sekali lagi kami sangat senang dan suasana yang sejuk, guyup, akrab menjadi harapan kita untuk sekali lagi bisa melakukan acara ini dengan sangat baik. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar. Silakan Pak Ganjar. Terima kasih. Dengan ini saya kukuhkan. Tadi permintaannya Pak Mangadar gitu ya, dikukuhkan. Izin saya berdiri. Boleh, Bapak ke sana boleh, ke sini boleh. Kalau di belakang saya nanti dikira ajudan, Pak. Jangan. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berkah dalam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Sampurasun.
Kumaha damang? Alhamdulillah. Tadi Pak Rektor saya jalan pagi, jalan kaki di depan Unpar. Pak Ganjar foto-foto, ternyata dia lagi foto di banner salah satu calon. Dia anaknya mahasiswa Unpar. Pas jalan gitu, loh kok itu mirip katanya. Terus dia nyebrang. Terus salaman, Pak saya dari Magelang katanya begitu. Jauh-jauh, saya kira dari Rembang Pak. Ternyata dari Magelang. Pak Rektor, seluruh sivitas akademika Universitas Parahyangan, saya lihat ada dari alumni Unpar, ada alumni ITB juga sini. Yang hadir, teman-teman mahasiswa, yang saya lihat IP-nya, luar biasa, berapa? 4,3, hebat. 4,7, bahasa Inggrisnya 10, waduh sama sih. Saya terima kasih, merasa terhormat bisa diundang ke Unpar. Beberapa kali kami diskusi, pernah sekali waktu itu Zoom kalau tidak salah ya. Kita diskusi pada banyak hal dan hari ini saya diminta untuk bercerita soal anak muda. Kalau mau aktif di dalam politik kira-kira oke apa enggak oke ya gitu. Biasanya cynical sering muncul, politik menjemukan, politik membosankan, semua dibentur-benturkan, narasinya selalu negatif. Maka butuh anak-anak muda dengan energi baru untuk membuat politik itu asik. Politik itu menarik dan politik itu adalah kehidupan keseharian yang kita mesti ikut terlibat. Maka saya ambil tema kira-kira anak muda kalau aktif politik seperti apa. Siapa yang suka nongkrong angkat tangan? Halo anak nongkrong? Kalian nongkrong semua pasti. Ini anak zaman sekarang Prof, anak nongkrong. Kira-kira kalau anak muda nongkrong hari ini ngobrolin apa ya? Pacar? Wah, nanti dulu dong. Skripsi, oke, skripsi. Apa bro? Ya? Konspirasi. Jauh amat. Siapa yang nongkrong tapi ngomongin dosennya? Banyak Pak, banyak Pak. Ini anak nongkrong sekarang, kira-kira ada nggak ya yang ngobrol begini, ngomongin tentang Indonesia? Ada. Wih, kamu keren banget. Kira-kira apa yang kamu obrolin tentang Indonesia? Ya jangan banyak-banyak lah. Apa kira-kira? Oke. Dia mau lihat politik. Apa bro? Kedaulatan pangan. Suka makan? Oke. Kamu makannya ganti-ganti atau beras terus? Oh beras, jadi nasi pakai mie, itu karbohidrat semua. Aku pengen dengar suaranya cewek. Pernah nggak ngobrol gini, ngopi ke kafe tapi ngobrolin tentang Indonesia? Angkat tangan dong. Apa? Neng? Mau dibawa kemana Indonesia? Emang maunya dibawa kemana? Keadilan makin jaya Pak, oke Pak, hidup mahasiswa. Kira-kira kalau saya minta 2 aja, problem Republik ini yang menurut kamu mesti diselesaikan, apa? Penguasa yang selalu melakukan seenak jidat kepada. Oke. Ini bahasanya saya suka Pak. Ini saya bahasa paling suka, anak muda banget. Penguasa seenak jidat. Oke. Penutupan tempat ibadah. Ya. Fakultas apa, Neng? Oh, pas sama juga. Saya juga pernah kok sekolah itu. Udah pas ini, Pak. Penguasa seenak jidat. Intonasinya nggak gitu ya tadi. Yang kedua, soal kebebasan beribadah. Wah, keren ini. Ini contoh bagaimana anak muda
sekarang memikirkan bangsanya dengan narasi dan kalimatnya. Anak muda zaman dulu bagaimana? Lihat aja gambarnya. Dia ngopi juga, dia nongkrong juga, bajunya aja yang beda ya. Yang dulu juga sama seperti ini, dia ngopi, dia nongkrong, dan dia juga berpikir tentang bangsanya. Bagaimana lepas dari penjajahan, bagaimana menjadi negara merdeka, bagaimana bebas beribadah, bagaimana bisa mengakses pendidikan yang baik, kesehatan yang baik, dan kemudian adil dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iya dong? Setuju nggak? Teman-teman, ini saya ceritakan sebagai satu fondasi. Apakah kita akan mengingkari ini atau tidak? Pernah dengar nama Gatot Subroto? Tahu nggak agamanya apa? Nggak tahu? Iya, nggak tanya yang tahu. Yang agak mahasiswa senior tahu. Mahasiswa senior ya? Ya teh? Gatot Subroto, jenderal agamanya Buddha. Tidak banyak yang tahu. Waktu saya ngobrol dengan komunitas muda Buddha, saya ceritakan, mereka juga tidak tahu. Artinya, banyak suku, banyak ras, banyak golongan, banyak agama, banyak strata sosial yang saat itu menjadi bidan-bidan lahirnya Indonesia. Itu seperti anak muda. Dia kumpul, dia bicara dengan diskusi berpikir tentang Indonesia. Dan lahirlah setelah obrolan itu adalah Sumpah Pemuda. Maka bukan 1000 pemuda yang diharapkan oleh Bung Karno. 10 pemuda. Kalau 1000 orang tua, Bung Karno akan mencabut Gunung Semeru dari akarnya. Tapi untuk pemuda, hanya 10 untuk bisa mengguncang dunia. Muda men. Muda. Maaf yang sudah tua-tua. Sabar, berikan kepada yang muda. Percayakan kepada mereka. Ini cerita bagaimana sesama anak muda sejak Republik ini lahir, mereka selalu bercerita, berpikir tentang bangsa dan negaranya. Lanjut. Maka teman-teman, saya mau bercerita dengan yang enteng-enteng saja. Kalau kita bicara anak muda dan politik itu kira-kira usia 17 sampai 39 tahun. Yang merasa usianya 17 angkat tangan. Pak nggak usah ngaku 17 Pak. Bu, yang di depan ini nggak mungkin 17 ini. Ada? Oh nggak ada. 18? Ada 18. 19? Makin banyak. Oh kita seangkatan ya ternyata. Inilah usia anak-anak muda hari ini, dan kalau kita melihat, kita punya data ini, saya ambil dari CSIS nih, 91,3% anak muda itu nyoblos waktu itu. Sudah pernah ada yang ikut pemilu? Oke, ya kamu terlihat sudah lebih dewasa. Berarti sudah punya. Ada yang baru mau ikut pemilu, ikut memberikan suaranya besok, boleh angkat tangan? Wow, kamu akan menentukan nasib bangsa bareng-bareng. Ya. Ada yang tidak ingin ikut nyoblos besok? Biasa, wah kami golput aja Pak. Ini sikap-sikap yang kita ingin scanning untuk bisa terlibat. Tapi teman-teman saya sampaikan 54% dari semua itu pada pemilu 2024 adalah anak muda. Besok itu yang mau terlibat anak muda. Dan pas sebenarnya kita menghadapi bonus demografi. Anak muda produktif banyak banget. Di tengah dunia yang sekarang multipolar, di tengah dunia yang sekarang menghadapi disrupsi, di tengah teknologi informasi masuk, maka kita berada di tengahnya untuk bisa bersikap adaptif, kolaboratif. Pada satu sisi kita sebagai warga bangsa yang harus punya sikap. Kita mau menjadi pion yang dimainkan, atau kita menjadi pemain yang kemudian menggerakkan pion-pion itu. Sebuah opsi.
Dan itu butuh confidence. Kita butuh berdaulat. Kita butuh bisa melakukan. Dan itu 54% yang besok akan menentukan. Dan 35,9% anak muda ini rata-rata dia tidak puas dengan sistem demokrasi saat ini. Seenak dijidat dia. Pemerintahnya seenak jidat tuh gitu. Bahasa anak sekarang. Menurut saya funky juga sih. Polos, bagus gitu ya. Tapi mereka enggak puas. Izin Prof. Saya S2 saya ilmu politik. Saya bertanya, Prof, is demokrasi the best system? Enggak. Demokrasi is not the best system, begitu ya Bu ya? Katanya just second best system. Lalu yang mana yang the best system belum ketemu? Maka ilmu pengetahuan selalu mencari. Tapi pilihan terbaiknya adalah demokrasi karena semua bisa berpartisipasi. Mungkin teman-teman, kalau tidak terjadi perubahan pada tahun 98, kayaknya saya nggak mungkin deh ya masuk jadi anggota parlemen di DPR, jadi gubernur. Siapalah saya ini? Tidak punya urut-urutan yang mungkin akan bisa menjual. Saya, Pak Rektor, cek golongan darah saya, Pak. Setelah saya cek, merah darah saya, Pak. Bukan biru, Pak. Seperti yang lain semuanya. Apa artinya? Dengan demokrasi kemudian siapapun bisa jadi apapun. Ya, tinggal kita mau nggak terlibat. Siapa yang hari ini sudah masuk partai politik hari ini? Mahasiswa. Boleh angkat tangan? Ada nggak? Sekarang yang mahasiswa sekarang sudah masuk partai politik, jarang ya. Saya tahun 92 masih mahasiswa, waktu itu sudah masuk partai politik. Saya demo juga sih. Maaf Pak, kadang-kadang demo rektor juga Pak. Maaf Pak. Mohon maaf Pak, sekarang gara-gara sering demo dimarahi rektor, jadi Pak anggota DPR. Digembleng gitu ya. Maka kemudian kita punya mimpi-mimpi pada saat itu. Kalau kita pas demo itu, kita habis demo ngapain ya? Teriak-teriak. Ngatain pemerintahnya pokoknya jelek, kurang ajar dan sebagainya. Pokoknya enggak aspiratif. Apa yang kemudian terjadi? Mimpi kita apa? Kami ingin rubah. Lalu bagaimana caranya? Silakan, ada banyak jalan. Pilihan saya masuk partai politik. Pilihan saya. Namun ada dua yang kemudian kita bisa pilih. Anda mau merubah, kalau pengen merubah. Siapa yang pengen merubah? Kamu ingin mengubah Indonesia, ingin mengubah dunia. Wow, boleh juga ya. Tinggal pilihannya. Siapa yang pengen mengubah tapi masuk sistem? Oke, hanya sedikit orang. Siapa pengen mengubah tapi di luar sistem? Oke, yang lain abstain? Oke. Itu juga pilihan demokrasi kan? Saya mau cerita dulu. Kegelisahan saya waktu itu, kayaknya saya mesti masuk sistem deh. Dengan segala risikonya, apa yang terjadi? Nah, kita bisa cerita dari ideologi turun ke hati. Cie, gitu. Ideologi. Ada mimpi besar seorang anak muda yang kepingin Indonesia lebih baik. Ideologis. Masuk ke hati kemudian menjadi sebuah sikap. Memutuskan dengan segala risiko. Ya belajar saya, diajari senior-senior saya bagaimana berideologi, siapa yang harus berpihak dan seterusnya. Maka lahir dari marxisme, berpihak kepada orang cilik. Biasanya mahasiswa punya semangat itu dan kemudian mereka melaksanakan banyak sekali kegiatan. Kemudian saya hitung-hitung, saya coba banding-bandingkan, ternyata saya gabung di partai politik usia saya 24 tahun. Yang 24 tahun siapa di sini? Gak ada ya? Oke, 24 tahun. Belum lulus? Tenang, gak apa-apa. Saya juga lebih lama lagi. Tenang aja, belum tentu ya gak bro? Tenang aja. 24 tahun saya mulai ikut berpolitik. Ya gak? Masuk DPR usia saya 36 tahun. Obama ya 35 tahun bergabung partai politik duluan saya. Tapi kami berdua sama-sama di usia 36 tahun.
masuk partai. Jadi saya seangkatan sama Obama. Di usianya waktu mau masuk gitu. Cuman dia di sana, kita di sini. Di usianya. Dan kemudian usia 45 saya menjadi gubernur. Kalau Xi Jinping saya lihat ya digabung partai politik lebih muda, dia 21 tahun. 54 tahun anggota Kongres, lebih muda saya. Kemudian 60 tahun dia jadi presiden dan Obama 48 tahun. Saya bandingkan tokoh-tokoh ini untuk melihat, mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan. Kalau tertarik pada jalur ini, ya enggak? Tertarik? Tante tertarik, tante? Tertarik teh? Ya. Kalau tertarik ada jenjang itu. Lanjut. Maka teman-teman, kalau Anda kemudian ingin berjuang dalam sistem, ada pilihan. Mau jadi legislatif atau eksekutif. Ada yang pengen jadi anggota legislatif? Wow, oke. Sepertinya kamu harus saya kader ini. Penting bro, kalau nggak ada mentor, nggak ada kaderisasi, salah bisa repot loh. Ada gurunya. Nggak kuliah di Unpar, kamu nggak dapat guru yang baik. Begitu kuliah di Unpar, dapat guru yang baik. Ya Pak Rektor ya, Bu dosen ya, kira-kira mereka pasti akan dipersiapkan menjadi anak-anak yang hebat. Nggak tahu tanya, keliru dibetulkan. Ujian nilai F ngulang. Kalau A nggak usah diulang. Artinya apa? Learning proses menjadi penting. Kalau kamu mau masuk ke legislatif, ini yang dikerjakan. Ada fungsi-fungsinya. Bagaimana soal hak budgeting, oversight, pengawasan, legislasi. Maka yang sekolah hukum, sekolah politik menjadi penting untuk tahu ini. Ya, menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan bagaimana kemudian oversight itu tuh biasanya kalau rapat tuh loh, keras. Alumni di sini yang teman-teman saya banyak ya, Bima Arya ya. Dari sini sekarang wali kota. Toto itu sekarang jadi pollster yang cukup kredibel di Indonesia. Tomar Wara Sirait, sahabat saya juga, lulusan di sini semua. Dia sih merasa muda terus mereka-mereka ini gitu ya. Tapi setidaknya mereka merepresentasikan kemudaan mereka yang kemudian mengambil peran-peran itu. Alumni Unpar loh. Mereka-mereka sahabat saya. Ada pilihan yang di legislatif, ada yang pilihan kemudian legislatif ke eksekutif. Saya alhamdulillah bisa berkesempatan untuk bisa di dua itu dengan peran masing-masing. Maka ketika peran itu kita dapatkan, apa yang mesti kita lakukan? Ideologi tadi yang jatuh ke hati. Ya teman-teman. Maka saya mencoba mendorong. Ketika saya jadi legislatif apa ya? Ada cerita Pak Rektor, Ibu Bapak dosen teman-teman. Waktu itu kita berdebat undang-undang kewarganegaraan. Karena banyak sekali orang yang lahir di Indonesia pada saat itu nggak bisa mendapatkan kewarganegaraannya. Waduh, tiap hari ke imigrasi, boleh dikata begitu. Ya nggak tiap hari lah ya, ada temporer. Kemudian kita bicarakan, mereka yang kawin campur, orang Indonesia dengan orang warga negara asing, ini wabil khusus yang perempuan ya. Itu kalau terjadi persoalan, perempuannya mesti rugi, dirugikan. Karena regulasinya tidak bisa memproteksi itu. Akhirnya apa? Kita berjuang agar itu bisa lolos. Dan akhirnya mereka sekarang mendapatkan proteksi itu, mendapatkan kemudahan itu, dan anak-anaknya terlindungi, sampai kemudian anak-anak dari perkawinan campur dalam arti antara orang Indonesia dengan orang asing bisa mendapatkan dui kewarganegaraan. Terlindungi dia. Maka kita di legislatif pun bisa fight. Saya terharu pada saat saya menyampaikan cerita ini di salah satu talk show waktu itu di UGM. Tiba-tiba saya dikontak dari Kanada dan sampaikan, Mas Ganjar masih ingat itu ya? Ingat saya enggak? Saya yang di Kanada. Iya. Tapi yang mana ya dulu ya gitu ya. Terus kemudian saya cek-cek lagi. Oh iya dulu yang bawa anak-anak kecil. Iya itu saya gitu. Betapa mereka bisa mendapatkan itu. Jadi ada perjuangan, ini salah satu contoh. Atau menjadi eksekutif. Kalau ini dulu menjadi idealisme saya, seandainya saya bisa mengambil keputusan sebagai eksekutif, apa yang kita lakukan?
Ya, ada pengalaman masa lalu, ada ilmu pengetahuan, ada masukan-masukan, maka bisa kita lakukan seperti ini. Bagaimana kemudian birokrasi yang melayani, birokrasi yang berintegritas. Maka kita buatkan dengan e-budgeting kita bisa hemat 1,2 triliun. Membangun birokrasi yang kemudian bisa melayani dan berintegritas. Gampang, tidak. Atau barangkali karena saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu, bagaimana bisa mengakses pendidikan? Saya cari, ada berapa keluarga miskin yang anaknya tidak bisa mengakses pendidikan. Kita buatkan SMK gratis. Hari ini saya senang betul. Mereka bisa bekerja, menjadi tulang punggung keluarga. Akhirnya kemiskinannya bisa diselesaikan oleh anak-anak yang sekolah. Atau barangkali mereka yang tidak punya rumah dan tidak pernah bermimpi mendapatkan rumah. Karena penghasilannya yang kecil dan maaf, mereka masuk kategori yang miskin. Gitu bro. Akhirnya apa? Kita buatkan, kamu bisa beli tanah, saya yang bangunin rumah. Kita buat, beli tanah dapat rumah. Pak, terima kasih Pak, akhirnya saya bisa dapat rumah. Rumah kemudian menjadi sesuatu yang mereka banggakan. Teman-teman, saya mau cerita saja. Dimanapun kita berjuang, pakai jalur apapun, ketika kita punya orientasi, kemana kita akan berpihak. Meskipun tidak semuanya bisa diselesaikan, tapi keputusan-keputusan penting bisa kita lakukan dengan idealisme, dengan misi yang kita bawa. Lanjut. Maka teman-teman, kalau teman-teman berada pada pilihan yang lain di luar sistem, boleh kok. Anda mau ikut menjadi civil society yang mengawasi, kadang-kadang menjadi pressure group. Kalau kemudian menjadi pressure group, Anda bisa bicara banyak sekali. Ada ormas mungkin, sociopreneur mungkin, membangun komunitas mungkin, yang peduli pada kelompok-kelompoknya, itu pun bisa dilakukan. Yang penting kita positif untuk bisa berkontribusi pada bangsa dan negara ini. Jangan biarkan jalan sendiri, karena kita mesti berpartisipasi. Maka dengan cara apa? Macam-macam. Saya ingin melaporkan Pak sebagai bentuk partisipasi. Oh iya, laporan satu pintu bisa enggak? Kami pingin Pak ada teknologi yang terintegrasi, maka kalau ada problem di masyarakat, sayalah yang akan menjadi agen untuk membantu menyelesaikan mereka. Keren. Ya. Atau barangkali kita akan melihat bagaimana keterbukaan data tapi transparan yang tidak telanjang. Beda ya. Transparan orang bisa mengecek accountability-nya tapi tidak telanjang. Kalau telanjang kan semua dikeluarkan dan seolah-olah atas nama transparan. Akhirnya malah negatif yang muncul. Dan ya mungkin mau kepo lah, pengen lapor biar mudah, bagaimana bisa masuk ke pemerintah. Ada. Kalau hari ini di tingkat presiden itu namanya lapor. Ya. Kalau di tingkat gubernur saya namanya dulu lapor gub. Kemudian saya membuat link, saya linkkan antara lapor gub di daerah dengan aplikasi lapor. Mungkin kalau kita omong sekarang namanya lapor pres gitu. Sehingga semua persoalan bisa cepat. Birokrasi kemudian bisa kita kendalikan untuk melayani mereka. Dengan prinsip 3 saja. Layanilah masyarakat dengan 3. Mudah, murah, cepat. Pasti masyarakat suka. Kalau enggak ya tinggal dicewer. Ini kontrol sebenarnya dari seorang leader untuk bisa menyampaikan itu. Ini kalau kita mau memilih jalur yang di luar sistem. Lanjut. Maka kalau kemudian kita ngelihat, Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, mau enggak kemudian teman-teman mau langsung praktek dengan cerita ini? Kamu mau? Aku tahu mimik mulutmu tadi. Mau, keren ya. Kalau mau terlibat, ada praktek politik yang bagus kalau tadi diceritakan di 2024. Coba kamu terlibat. Mungkin berbasis pada komunitas kawan-kawan untuk bisa masuk. Cerita rumah ibadah barangkali, cerita UMKM, cerita kreativitas dan inovasi mahasiswa, riset and development dari kampus
yang kemudian bisa kita hilirisasi untuk kita masukkan ke sana. Terakhir, yang mau saya melamar Anda untuk terlibat. Mulai hari ini dan yang sedang berbicara ini butuh kolaborasi dengan anak muda. Kita mesti tuntaskan, kita mesti bereskan, dan anak muda bisa berpartisipasi dalam politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Ya, kalau tadi saya katakan Fajar itu mirip juga dengan Pak Ganjar, maka saya lanjutkan lagi. Kalau Fajar merekah, matahari bersinar cerah. Kalau Pak Ganjar sudah kasih kuliah, semua masalah menjadi berkah. Betul nggak? Kira-kira begitu Pak Ganjar? Iya, saya mirip-mirip Pegadaian ya. Semua masalah selesai gitu. Baik, kita lanjutkan. Pak Ganjar tadi memberikan kesempatan yang luar biasa untuk para muda, khususnya mahasiswa Unpar, untuk terlibat, untuk berpartisipasi, mengambil bagian dalam membangun Indonesia ke depan. Kita masuk kepada tanya jawab. Saya percaya baik dosen maupun juga mahasiswa punya banyak kepedulian, punya banyak ketertarikan, punya banyak kecintaan untuk bangsa ini. Kita punya waktu sampai jam berapa Ibu Sylvia? 11.30. Jadi masih ada waktu? Memang 1 jam itu terasa seperti 1001 malam kalau bersama dengan Pak Ganjar gitu ya. Baik, silakan para dosen atau mahasiswa, dan kalau saya katakan dosen dulu bukan berarti para mahasiswanya menjadi nomor 2 ya. Oh, tapi bolehlah dosen dulu kan? Izin. Setuju nggak? Pak, izin Pak. Mana? Kebiasaan saya penanya yang pertama harus perempuan dulu Pak. Oke, baik, perempuan. Ya, perempuan ada di sini? Di sini, di sana, saya milih di sana saja dulu, pojok. Silakan berdiri, silakan memperkenalkan diri, fakultas, jurusan, dan nama tentu, dan nomor anggota kalau punya. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Gabriela Angelika dari Fakultas Teknologi Informasi dan Sains, jurusan Matematika. Matematika nih Pak Ganjar. Namanya tadi siapa tadi Dek? Gabriela Angelika, dipanggil Gebi. Gebi, panggilannya? Ya, Gebi. Pak Ganjar lebih tahu kalau nickname-nya itu selalu Gebi gitu. Silakan Geb. Ya, saya izin bertanya ya Pak. Menurut CSIS tadi 54% pemilih adalah kaum muda. Sesuai dengan survei KPU pun yang saya dapatkan, pemilih 53-55%-nya adalah kaum muda, terutama khususnya seperti mahasiswa di sini adalah pemilih pemula. Dan di sini pemilih pemula pastinya belum pernah merasakan ataupun mengikuti pemilu dari tahun-tahun sebelumnya. Dan di sini kami pun sebagai pemilih pemula tentunya akan merasa rentan terhadap kegiatan perpolitikan yang dirasa kurang sehat, seperti contohnya politik identitas maupun hal lainnya. Pertanyaan saya di sini yang pertama, dari Bapak sendiri bagaimana tanggapan mengenai hal tersebut? Kemudian bagaimanakah pemilihan umum yang sehat dan ideal menurut Bapak Ganjar? Dan yang terakhir, apa yang harus kami lakukan selaku pemilih pemula untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang mungkin akan panas pada tahun 2024 nantinya? Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih GB, terima kasih. Ada beberapa poin rasanya Pak Ganjar. Pak Ganjar langsung menjawab. Oke, sekalian 3. Ini sana ya, silakan. Kiri, sekarang pojok lah, bolehlah. Silakan, Mas.
Oh, nanti di tengah kiri, kiri saya ya, baru Hanan. Sekarang gilirannya, silakan menyebutkan, memperkenalkan diri dari fakultas dan prodi mana. Oke, selamat siang kepada Bapak Ganjar. Perkenalkan, saya James Alexander. Saya dari program studi teknik industri dari Fakultas Teknologi Industri. Siapa? Namanya tadi? Namanya James Alexander. James. Oke, James. Ya. Untuk pertanyaan saya hari ini, Pak, berhubung dengan topik tadi, yaitu peran pemuda dalam masa depan politik Indonesia, seperti itu. Dan tadi diberitahukan bahwa anak-anak muda itu yang akan berperan kepada politik kedepannya. Nah, kalau untuk kami para mahasiswa sendiri itu, sarana-sarana untuk kami bisa berpolitik itu melewat organisasi. Kemudian saat ini itu dari data dapat dibuktikan bahwa minat dan keinginan mahasiswa untuk berpolitik itu sedang menurun dikarenakan berbagai hal-hal, diantaranya itu adanya kekecewaan dari mahasiswa atas apa yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia seperti korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Dan yang ingin saya tanya adalah, pertama itu apa tanggapan Bapak dan juga solusi strategis dari Bapak terkait hal tersebut? Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah solusi untuk menumbuhkan kembali semangat para mahasiswa untuk dapat berpolitik ke depannya? Seperti itu. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini soal apatisme ataupun juga membangun kembali antusiasme para mahasiswa untuk terlibat dalam politik. Satu lagi mahasiswa di tengah lah, ya tadi kan sudah di sana supaya adil kan, ya sekarang di tengah. Silakan, yang di depan lah dari tadi, ya di depan sini aja ya. Silakan. Silakan memperkenalkan diri. Ini kelihatannya aktivis mahasiswa nih. Selamat siang Pak Ganjar. Perkenalkan, saya Daniel Saputra Agustian, Senat Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia. Nah Pak Ganjar, mungkin tadi nyambung sedikit dengan pertanyaan sebelumnya bahwa saya merasa tingkat minat mahasiswa atau anak muda masuk ke politik ini turun. Salah satu yang saya rasakan kenapa adalah karena gini Pak, kalau saya sendiri punya minat untuk masuk ke politik gitu Pak, pengen jadi anggota DPR, DPRD, sama seperti yang saya lakukan di Senat lah, membuat peraturan. Tapi Pak, maaf, uangnya nggak ada Pak, untuk kita bisa kampanye. Kalau kampanye di kampus mungkin 100-200 ribu kami masih punya lah Pak. Tapi kalau untuk kampanye di tingkat nasional ini kan, ya kita tahu ongkosnya sangat mahal. Nah mungkin ada pesan gitu Pak dari Pak Ganjar terkait dengan kami ini yang masih muda-muda yang kemungkinan juga ya uangnya belum ada gitu Pak. Apa nih Pak yang bisa kami lakukan atau caranya seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini soal biaya politik ini Pak Ganjar. Ya, saya serahkan ke Pak Ganjar, monggo. Ya Prof. Tadi politik identitas dan menghadapi pemilu, tadi soal antusiasme dan ini soal biaya politik yang mahal. Oke. Nanti kita 2 sesi, habis ini 1 sesi lagi ya. Oke. Setuju Pak. Gebi, ya, kira-kira dengan politik SARA bagaimana gitu. Maka hari ini kita butuh betul-betul seperti gambar pertama tadi di slide saya sampaikan. Ketika anak muda bertemu, apa yang kalian obrolkan tentang Indonesia? Gebi, terima kasih. Kamu mengingatkan kita semua bahwa kita itu ber-Indonesia. Kita ber-Pancasila. Kamu mengingatkan bersama-sama bahwa republik ini lahir dari jerih payah pahlawan. Sukunya banyak, agamanya juga banyak, rasnya banyak, ya, dari berbagai daerah. Dan itulah kenapa kita ber-Indonesia. Maka kalau kita sudah bersumpah seperti pemuda pada saat itu, kita bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia.
Dan kemudian tiba-tiba kita ada yang mengatakan, agama saya lebih baik, agamamu tidak. Suku saya lebih baik, sukumu tidak. Inilah yang kemudian hari ini mesti kita lawan. Tidak bisa kita biarkan. Tidak bisa kita biarkan. Maka yang dibutuhkan adalah speak up, bicara. Dan banyak sekali silent majority yang memang betul-betul dia silent. Hari ini ismenya berbeda, Prof. Maka ada cara bergerak sekarang yang sangat luar biasa. Paham baru yang namanya viralisme. Ya enggak sih? Viralisme itu sebenarnya cara silent majority bersuara. Dengan medsosnya, dengan sesuatu yang dia bisa sampaikan dengan caranya. Apakah dia buat konten? Ya enggak? Apakah dia buat tulisan? Atau barangkali dengan still picture pun dia bisa lakukan. Kemudian dia akan masuk jejaring yang mana untuk menyampaikan. Maka saya sepakat tadi sama Gaby. Apa yang mesti kita lakukan? Yang mesti kita lakukan kita berbicara dan kemudian ya marilah kita berbicara gagasan. Marilah kita tidak berbicara pada suku, golongan, kelompok masing-masing. Mari kita biasakan menyepakati Bhinneka Tunggal Ika itu. Maka kita akan bisa masuk ke sana. Dan saya hari ini bicara sama kawan-kawan agar kawan-kawan muda juga bicara itu. Karena pasti kepentingan kita akan terusik ketika kita hanya berbicara satu kelompok kita saja. Oke, Gap? Gap? Oke? Baik Pak, terima kasih. Setuju? Setuju. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Saya mau melamar kamu, Gap. Serius. Untuk apa? Yuk kita turun bareng, yuk ke lapangan, yuk. Yuk kita bicara yuk soal kebangsaan, yuk. Yuk kita bicara, yuk problem-problem bangsa ini mesti kita selesaikan. Yuk kita duduk bersama dalam satu meja untuk mengkonseptualisasikan, untuk membuat bagaimana rencana teknokratisnya sehingga kelak kemudian kita akan bisa melaksanakan itu. Itulah semua ilmu pengetahuan yang kita miliki, kita curahkan. Itulah effort yang kita miliki, kita laksanakan. Itulah komitmen yang kita miliki, kita laksanakan. Gitu, Gap. Tidak mudah. Saya merayu banyak anak-anak muda, tidak mudah. Tapi alhamdulillah hari ini banyak sekali orang, Mas saya ikut. Ada teman dari Amerika datang pulang hanya ingin membantu saya. Terharu saya. Ada kawan-kawan saya tetap stay di luar negeri tapi saya mau bantu. Kenapa? Karena kita punya komitmen yang sama soal kebangsaan. Ini yang mahal, ini yang kita jaga dan jangan sampai kita dipecah belah pada soal itu. Gaby, oke? Iya Pak. Kamu siap mensingsingkan lengan baju? Siap. Serius? Serius. Habis ini ketemu saya. Waduh. Loh iya dong, iya dong. Maaf kalau istilah saya melamar Gaby itu untuk betul-betul mengajak. Saya tidak akan menjerumuskan. Mungkin Gaby akan berpilih, oh saya harus mendukung Ganjar. Tidak. Silakan cicipi dulu. Kalau saya pintar buat kue, Prof, gak usah beli dulu deh, kamu icipi dulu. Enak atau enggak. Kalau kamu join akan saya ajak bagaimana bertemu dengan masyarakat, sekaligus tadi menjawab pertanyaannya James ya. Dan Zainal tadi. Ini agak mirip-mirip gitu ya. Bagaimana kemudian mahasiswa bisa berpolitik gitu. James, kamu yang mana James tadi? Iya. Bagaimana kemudian kamu bisa terlibat pada dua pilihan tadi. Ekstrim kamu masuk partai politik, kamu terlibat di sana. Tidak, kamu bisa pilih dari jalur luar sebagai civil society dan kamu akan berkembang. Aktivis mahasiswa, student government, atau komunitas, apapun yang kamu sampaikan. Kamu bisa lakukan itu. Anak-anak muda yang gelisah pada sampah kemudian berhimpun diri dengan nama Pandawara. Pernah ada yang dengar? Apa yang dia kerjakan?
bersihin pantai luar biasa. Dia bergelut dengan sampah, baunya minta ampun. Tapi dia lakukan itu dengan baik. Wow, saya angkat tangan. Hebat sekali anak itu. Idealisme saya pun kemudian terusik, dia lebih hebat. Dia mau melakukan. Dan dia tahu persoalan itu sulit, maka beberapa waktu yang lalu dia ngevlog. Hai, saya mau membersihkan pantai. Di mana ya itu ya? Kamu tahu juga ya? Hebat loh. Tapi kamu terlibat enggak? Ya enggak apa-apa, tahu dulu. Tahu itu ada tingkatannya. Tahu, tertarik pada pilihan ikut atau tidak ikut, enggak apa-apa. Saya tidak ikut tapi saya akan berjuang untuk membantu dia. Boleh partisipasi. Saya ikut akan gerakkan masuk ke dalam. Ini pilihan-pilihan saja. Maka kemudian bagaimana kita ikut terlibat? James, kamu bisa terlibat. Bisa ikut masuk pada pilihan-pilihan itu, mana yang kemudian membuat itu nyaman. Begitu ya James? Kalau kamu lebih nyaman masuk dalam sistem atau di luar James? Masuk ke dalam sistem, Pak. Kamu ikut saya lagi. Serius. Tapi sekali lagi, saya tidak akan memaksa kawan-kawan untuk memilih. Tapi saya pengen James, Gaby tadi mencoba merasakan itu, nanti betapa beratnya, betapa tidak ringannya, betapa kemudian meritokrasi dalam sebuah sistem politik itu mesti dilakukan. Dan tidak bisa kemudian instan. Ada proses yang panjang. Saya lupa ya, di YouTube itu saya lihat ada anak Indonesia yang kuliah di Tiongkok. Maka dia sampaikan dengan bagus lagi, tidak akan pernah ada pemimpin di Tiongkok yang kemudian hanya karena popularitasnya kemudian terpilih. Dia memasuki jabatan-jabatan politik dulu. Maka boleh disampaikan yang gambarnya Xi Jinping, Anda boleh Google. Contoh ya. Atau Obama, Anda boleh Google. Dia gabung partai politik, dia kemudian sama. Kita melihat dari tiga, ini sama-sama tiga-tiganya pernah di parlemen. Tiga-tiganya ke eksekutif. Ada jalur aktivisme yang kemudian didorong. Ya, tentu mereka hebat-hebat semuanya. Saya baca bukunya Obama, saya baca bukunya Xi Jinping, saya baca bukunya tokoh-tokoh dunia begitu. Oh, mereka berproses seperti itu. Makasih anak Indonesia saya lupa itu yang dia bilang, gak akan pernah lahir karena popularitas. Dia dikader. Kadri, bahasa Perancis ya itu, kader itu, kadri, bingkai, dibingkai, maka kokoh. Dan tahapannya harus melalui dengan tahapan-tahapan naik anak tangga, bukan melompat. Dan kemudian dia punya pengalaman yang luar biasa. Diujilah managerial skill, diujilah leadershipnya, diujilah interpersonal skill, communication skill. Apakah dia juga orang yang decisif? Apakah dia juga seorang yang decision maker yang bagus? Ujian itu hanya bisa dilakukan kalau kita berorganisasi. Percayalah ini. Maka kawan-kawan yang aktivis, ya Pak Rektor, kalau ada mahasiswa demo nggak apa-apa, itu lagi belajar. Lagi belajar, nggak apa-apa. Kadang-kadang kalimatnya keras nggak apa-apa, Pak. Namanya juga belajar. Suatu ketika dia akan tahu, oh iya, mungkin diksi saya lagi seperti ini, aku lagi marah, pilihannya ini. Tapi mungkin lebih soft ini. Maka bagaimana kemudian kita bisa memilih narasi paling bagus, halus, tapi jelek. Itu butuh keterampilan. Nanti tanya sama gurunya. Beliau yang paling ahli gitu ya. Apalagi kalau diplomasi internasional ya Pak. Waduh. Oh gitu ya. Itu jadi James. Dan masuk politik tapi nggak punya uang. Iya. Siapa tadi? Kamu ya. Uang penting. Tapi tidak pokok. Maka kenapa saya tadi melamar anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik? Tidak harus partai politik. Tapi seandainya partai politik sebagai pilihan, kamu akan menampai jalur-jalur tadi. 2000, ini cerita pengalaman ya. Zainal, 2000, panggilanmu siapa sih? Daniel. Oke,
Kirain Jainal tadi, saya dengar Pak saya. Maaf Dan, maaf. Ya, maaf Dan. Panggilannya? Dani. Zainal. Nggak salah dong saya. Daniel, sorry. Dan 2003 ada seorang anak muda, kira-kira usianya ya 30-an. Dia belum mapan sama sekali dari soal uang. Tiba-tiba dia disuruh masuk menjadi masuk caleg. DPR RI lagi. Pakai nomor urut waktu itu, masih ingat ya? Dan anak itu dapat nomor urut 3. Dia nggak punya duit. Bagaimana kemudian cara dia menggerakkan? Ada sebenarnya yang disebut sebagai donasi. Di dalam undang-undang partai politik ada, di dalam undang-undang pemilu ada. Jadi mana yang boleh, legal, dan mana yang tidak. Dengan cara itu, ini sebenarnya sebagai ya amunisi untuk berjalan. Tapi ada substansi yang harus kamu sampaikan kepada masyarakat. Bagaimana kamu bertemu mereka? Bagaimana berkomunikasi dengan mereka, kadang-kadang live in dengan mereka, atau menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi. Yang biasanya nanti kalau dikonseptualisasikan akan menjadi bahasa populernya janji politik. Prof, itu ilmunya pasti banyak ya Prof yang mendekati orang ya, untuk komunikasi politik. Kamu fakultas apa? Oke. Anakku juga teknologi industri, sama ini teknik industri. Tapi boleh kan Prof? Iya, boleh kan Prof sebenarnya dia ya ikut ekstrakurikuler, kemudian yang dosen ilmu politik kasih lah gimmick-gimmick, ilmu-ilmu gitu bisa kan? Kursus. Kamu lebih nyaman kira-kira kalau mau kursus politik singkat ke guru besarmu atau ke saya? Ke saya. Maaf. Ke saya. Pilihanmu tepat. Praktisi, praktisi. Kenapa milih ke saya? Iya ya apa? Kira-kira kenapa praktisi? Oke. Mohon maaf Pak, memang itu mahasiswa Pak. Sabar Pak, Bapak jangan terlalu risau dengan. Dan pertanyaan ini muncul dari banyak anak muda ke saya. Selalu saja, kamu belajar dari, boleh punya pilihan. Basis pengetahuan, data, amatan, beliaulah juaranya. Tapi praktis mungkin saya. Terbayangkan nggak kalau gurumu 2? Iya enggak? Praktisnya ikut saya, pengetahuannya ikut beliau. Maka kamu akan mendapatkan kira-kira jalan menuju kesempurnaan. Menuju aja nggak sempurna sih. Di 2023 itu si anak muda itu mendapatkan nomor urut 3. Dia sudah berusaha keras tapi tidak terpilih. Karena yang terpilih hanya 2. Lalu yang kedua ini jadi duta besar. Maka anak ini yang dilantik menjadi anggota dewan. Dan dia akhirnya jadi anggota dewan. Dia menyelesaikan beberapa RUU, ikut aktif dan sebagainya. Anak ini mulai terkenal. Terus kemudian ditugaskan mimpin pansus, menjadi pimpinan komisi, banyak sekali penugasan. Sampai akhirnya dia masuk pada pemilihan yang kedua, dia ikut lagi. Dia sudah dapat nomor lebih baik. Nomor 1 dia. Lalu kontestasi lagi, terpilih lagi. Periode pertama dia gak punya uang. Yang ada adalah ketekunan dia ketemu masyarakat. Satu persatu, ketemu kelompok masyarakat. Siap untuk berdiskusi, siap untuk mendengarkan, siap untuk mendapatkan masukan. Dan dia belajar betul. Anak itu namanya Ganjar Pranowo. Ini praktis Pak, ini praktis. Itu praktis.
Maka live in kepada masyarakat penting. Dan saya diajari sejak mahasiswa. Senior saya dulu, saya ketua Mapala, apalagi Mapala ya, kemana-mana. Teman-teman senior saya di GMNI ngajarin, ayo ketemu masyarakat, merasakan apa yang ada. Jadi bagaimana kalau nggak punya duit, kamu mulai sekarang. Kamu bertemu dengan masyarakat, membangun ketokohan dan kredibel, berintegritas. Pasti masyarakat, saya percaya. Sesi kedua, silakan. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan. Ya, kita masih punya waktu. Ya. 10 menit ini tinggal Bu ya. 10 menit lagi. Ya 2 aja lah kalau gitu. Boleh dosen juga Pak ya? Boleh, kalau ya? nggak boleh gimana? Mungkin juga. Tuh Pak, kasihan Pak itu Pak, didukung temennya tuh Pak. Di vote lagi. Memang ya udahlah. ini juga di sana. Udah di sana? tenang, nanti boleh nanya saya setelah ini kok. Atau silakan. Siapa? Pak dosen dulu boleh. Silakan di situ dulu. Ya, 2. Ya yang Oke, silakan. Ya, udah semangat banget. Pakai aplikasi lagi, ada yang gini, ada yang gini tadi. Selamat datang Pak Bong. Ini Ketua Alumni ITB. Ya, Pak Gembong selamat. Dia inisialnya GP Pak. GP. Sama berarti. Inisialnya GP Pak beli. Silakan. Oke, bro. Perkenalkan nanti nama. salah satu Pak dosen ya, atau Bu dosen. Ya, salah nanti satu. Mas Pius. Oke, Silakan. bro. Oke, terima kasih Pak Mangadar untuk waktunya. Selamat pagi, siang Pak siang. Ganjar. Nama saya Deren Christopher, biasa dipanggil Deren, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpar. Deren. Deren, betul. Deren. Dari jurusan Hubungan Internasional. Dan pertanyaan saya sebetulnya berdasar ketika saya membaca buku yang bilang bahwa demokrasi itu belum tentu sistem yang terbaik. Karena demokrasi merupakan iman negara kepada bangsanya, bahwa bangsanya itu bisa membawa negara kepada titik yang lebih baik. Sehingga kalau misalnya negaranya tidak memiliki bangsa yang pintar, demokrasi yang ada pun tidak pintar juga gitu. Dan saya melihat bahwa siapapun itu, baik yang di dalam partai maupun di luar partai, di dalam badan eksekutif legislatif maupun di luar, pasti terlibat dalam demokrasi. Bahkan golput pun pilihan demokrasi. Sehingga pertanyaan saya ada 2 Pak. Yang pertama, apa yang bisa kami sebagai masyarakat lakukan saat ini untuk mempersiapkan diri kepada pemilihan supaya kami bisa berdemokrasi dengan pintar gitu, supaya kita nggak terbawa dengan hoaks, dengan isu ini itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah kira-kira dalam pemikiran Pak Ganjar sendiri, apa yang dapat pemerintah lakukan mungkin dari segi pendidikan maupun dari segi misalnya media untuk bisa membangun demokrasi yang pintar ini untuk kita semua. Kira-kira itu pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Ini soal kecerdasan, demokrasi yang cerdas, yang dewasa, yang smart, begitu. Dan juga para pemilih ini perlu memiliki kecerdasan untuk juga membangun sistem demokrasi yang semakin dewasa. Kurang lebih begitu ya? Betul Pak. Lalu pemerintah kira-kira bisa melakukan apa? Mau lanjut dengan Pak Pius Prastio, monggo. Terima kasih Pak Ganjar. Saya juga mahasiswa Pak, tahun 84. Bukan satu hal yang kebetulan ketika Unpar Pak, itu punya concern pada isu kemiskinan. Sehingga kita punya preferential option for the poor. Saya pikir ini juga ingin kita salurkan ya ke Mas Ganjar. Mas ya, biar kita egaliter Mas ya. Satu hal yang menjadi kegelisahan paling tidak saya atau kami lah, bagaimana membangun Indonesia itu yang wajahnya itu adalah memang wajah kesenjangan Pak, kesenjangan, wajah real. Ketika kita juga bicara tentang keindonesiaan, Indonesia tidak hanya Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang dan lain sebagainya, tapi Indonesia yang ada di pinggir-pinggir pun itu juga menjadi rakyat dan juga bangsa yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu pertanyaan kami Pak Ganjar, kira-kira bagaimana nanti kalau Bapak ya nanti menjadi presiden ya, kebijakan apa yang bisa
ya kalau mempercepat agak susah, tapi paling enggak langkah yang real berkelanjutan untuk mengurangi gap ini Pak, kesenjangan yang pertama. Yang kedua saya kira concern Pak Ganjar juga soal korupsi. Itu kan menjadi semangatnya dan kita pun juga semangat soal itu ya. Dan semangat dan juga geram tentu saja ya ketika ya korupsi itu menjadi wajah real juga kita ya. Itu kegelisahan kita juga. Apa Pak nanti kira-kira ya? Yang kira-kira nembus untuk bisa ya kalaupun berantas ya mengurangi yang lebih signifikan lagi ya. Yang ketiga yang terakhir ini agak praktis Pak. Bapak nanti pengennya wakil presiden seperti apa Pak? paling tidak kriterianya, nggak usah sebut nama lah, kasihan nanti disebut malah meleset kan celaka ya. Tapi juga nih ya, senengnya laki-laki atau perempuan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Pius. Oke. Ya, saya kira sangat jelas. Monggo Pak. Saya panggilnya Pak Prasetyo. Mas Pius. Pius atau Mas Pras? Mas Sugeng. Jauh amat Pak. Ya panggilannya siapa? Oh Pak Pius. Aduh panjang amat Bapak. Oke terima kasih. Darren dulu ya. Persiapan masyarakat untuk memilih pemerintah membangun demokrasi yang pintar seperti apa. Ini Darren tadi mana? Darren? Pertanyaanmu keren. Kelihatan kalau anak HI. Maksudnya belajar politik juga gitu ya. Pertanyaannya bagus sekali. Betul. Politik itu mesti disampaikan secara rasional. Ada data, ada fakta, ya, ada track record, dan ada ukuran konsistensi. Maka rakyat kemudian menjadi rasional. Kenapa ada data dan fakta? Maka kalau ada data dan fakta, kira-kira nih ya, kalau seorang politisi ingin menyampaikan sesuatu dan mengajak masyarakat bisa satu aja namanya, menilai. Maka sebelum kemudian teman-teman terlibat dengan pengetahuan data dan fakta, maka teman-teman punya kemampuan untuk menilai. Simpel kan? Rasional. Tapi betul. Saya lupa persisnya, tapi waktu itu kalau nggak salah Prof. Budiono, yang kelak kemudian beliau menjadi wapres. Kalau nggak salah pidato pengukuhan guru besarnya itu, kalau nggak salah ya ini, menghubungkan dua indikator. Apakah demokrasi bisa maju dengan ekonomi? Dalam hari ini, pendapatan masyarakat, kalau nggak salah itu. Nanti tolong kalau salah saya diluruskan. Sehingga kalau pendapatannya rendah, kemudian masuk dalam demokrasi, potensinya apa? Money politik kan? Benar nggak? Money politik. Kalau tidak rasional, maka ada cerita fitnahnya. Saya mencoba membedah. Apa-apa yang terjadi umpama in case Pak Jokowi itu. Ini Pak Jokowi menarik kenapa selalu kalah di Jawa Barat ya? Saya bedah. Ternyata hampir semua yang saya katakan di masyarakat, bukan saya katakan di masyarakat, yang saya lihat di masyarakat, mereka mengatakan, saya mendapatkan feedback bagus banget. Dulu Pak, itu ada namanya tabloid Obor Rakyat kalau masih ingat. Ya, yang ingat berarti sudah agak senior. Yang anak muda pasti nggak tahu, tapi kalau googling tahu. Di Obor Rakyat itu fitnahnya Jokowi PKI gitu. Jokowi non-muslim dan sebagainya lah ceritanya gitu. Dan itu orang tahu sebenarnya secara rasional. Kalau Jokowi PKI berarti dia kan PKI balita. Masih 4 tahun saat itu. Jelas itu hoax, tapi dipercaya. Karena tidak rasional. Dan orang yang mengerti tidak membantu menjelaskan. Maka tidak ada pendidikan politik. Ini urut-urutannya. Bro. Saya begitu dulu masuk Partai Sejak Mahasiswa, lulus, terus kemudian saya merantau ke Jakarta, terus kemudian bertemu dengan para pengurus partai.
Saya direkrut untuk masuk badan diklat partai di PDI Perjuangan. Terus kemudian ngajar ke seluruh Indonesia. Disuruh ngajar, advokasi kelembagaannya, materinya, dan seterusnya. Akhirnya saya diminta ngajar soal komunikasi politik. Ini ceritanya aja. Maka pada saat itu yang kita lakukan adalah itu. Membeberkan data, fakta untuk menunjukkan. Saya kan harus menyampaikan kepada publik. Botol ini hijau. Tapi ketika kemudian dalam politik praktis dikatakan botol ini putih. Dan semua mengamini itu putih. Akhirnya yang terjadi apa? Hoax. Dan hoaxnya dipercaya tanpa ada kelompok dari masyarakat yang punya kemampuan untuk menjelaskan dan melakukan koreksi. Maka akhirnya ke sana terus. Maka saya katakan data dan fakta untuk menilai. Gampang? Oh tidak. Kalau sudah senang dalam politik pilihannya, tahu nggak, Bu? Seperti orang jatuh cinta, susah dinasihati. Bener nggak? Ini yang terjadi. Maka kalau kemudian bagaimana? Apakah pemerintah punya program? Bukan pekerjaan pemerintah saja, tapi pekerjaan partai politik. Al-Kisah dalam undang-undang partai politik itu ada fungsi pendidikan politik. Di samping agregasi, di samping sumber rekrutmen kader. Sumber rekrutmen kader politik disiapkan. Maka seorang mahasiswa yang belajar di Tiongkok itu menyampaikan, dia mendapatkan penugasan dari bawah ke atas sampai puncaknya, sehingga dia punya experiences yang bagus sekali. Oh, ini cara memecahkan gini. Maka Pak Fius, bagaimana soal kemiskinan? Sama, ketika kita punya data, punya fakta, mengerti, punya pengalaman, oh iya, prioritas. Affirmative action, prioritas. Bagaimana mengedukasi? Jadi Darren, pengalaman eksekutif, legislatif begitu. Kalau kita musrenbang, saya sering ngajak 3 kelompok. Satu kelompok perempuan, karena butuh afirmasi. Kalau nggak ada afirmasi, ketinggal terus. 2 penyandang disabilitas agar semua mengerti ketika mengambil keputusan harus setara. 3 kelompok anak-anak. Nah, inilah di antara ketiga ini mahasiswa kita libatkan. Agar mereka nanti bisa mengerti untuk mau terlibat. Buat saya itu pendidikan politik. Sayang tidak terlalu banyak yang tertarik. Yang tertarik nanti protes di belakang. Tapi saya harus menjelaskan. Oke, nggak apa-apa, harus sabar karena kita punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik. Maka sabar. Maka istilah saya tadi, Anda tertarik, Anda butuh mentor, gabung yuk. Anda belajar di situ yuk. Anda rasakan dulu yuk. Apakah kemudian ini akan bisa mendapatkan insight yang lebih banyak ketika kemudian kita harus belajar politik dengan praktis. Kalau ujian mah tergantung beliau ya Pak ya. Teorinya seperti apa. Boleh juga loh Prof, umpama teman-teman yang jurusan politik ini disuruh magang ke partai politik, ke pemerintah, sehingga satu mata kuliah digantikan dengan magang. Merdeka belajar. Saya waktu itu melakukan dan banyak mahasiswa FISIP 1 semester digantikan 2 minggu. Sayangnya satu aja, pada saat dia selesai, dia masuk ke fakultasnya, diuji oleh dosennya. Saya sampaikan sama dosennya, izin Prof, seharusnya ngujinya bareng sama saya. Sehingga kawan-kawan ini akan mendapatkan insight yang lebih banyak. Percayalah itu. Silakan kalau magang sama saya, terbuka mulai detik ini. Ya. Sehingga kalau ada data, ada fakta, bagaimana mereka menilai, nanti akan ada kepintaran politik dan independensi. Mau disogok enggak, saya nggak bisa disogok sama dia kok. Karena dia selama berpolitik itu isunya begini. Dia tidak membawa agenda anti korupsi. Dia kemudian membawa politik yang lain, model-model yang tidak mengenakkan kita. Anda punya sikap, dan itu ideologis, dan itu idealisme. Dan biasanya kalau lebih mapan dari ilmu pengetahuan, pendidikan, termasuk ekonominya, agak sulit diganggu gitu ya. Tapi ketika enggak, ya udah deh, ntar juga enggak jelas kok, terima aja uangnya. Ya ini,
Ini proses yang sekarang menjadi tantangan. Pak Pius, kemiskinan dan kesenjangan soal prioritas menurut saya. Tapi di sisi yang lain saya juga mengajak ilmuwan semuanya. Ya sudah kita gedein anggarannya. Ya sudah kita prioritaskan pada pendidikan. Ternyata dari keluarga yang tidak mampu rata-rata, Bapak Ibu teman-teman, kalau dia pendidikannya bagus, relatif ekonominya bagus loh. Pak Ganjar punya pengalaman, ya saya sendiri. Ketika saya tidak bisa sekolah tinggi, saya hakul yakin kok tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang sekarang kita harapkan. Maka pendidikan menjadi sesuatu yang penting untuk melakukan perubahan besar. Itu kemiskinan. Kalau satu keluarga miskin, kita afirmasi harus ada satu sarjana. Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, Anda kan yang ngantuk ini. Afirmasi untuk keluarga miskin. Maka kalau merefer pada tadi, Pak Pius, ada pendidikan, kalau kita mau bicara ini ya, orang ini tuh mesti, negara itu mesti hadir pada apa? Nah itu, sekolahnya mesti gratis. Ya enggak? Terus kemudian soal problem kesehatannya mesti dibereskan. Angka kelahiran, angka kematian ibu melahirkan, angka kematian balita, sehat dulu. Maka begitu dia sekolah, nggak ada stunting semuanya, pendidikannya bagus. Ya. Terus kemudian yang kedua ada internasionalisasi event, ini biasanya anak muda seneng, maka dia mulai bergerak, itu satu keluarga miskin, satu sarjana, coba kita cek. Dan kita punya LPDP loh Pak, hampir 200 triliun loh, itu bunganya yang mau dipakai. Terbayangkan nggak kalau itu kemudian kita berikan dan kemudian untuk research, Unpar pasti kita kasih tugas, siap dong. Tolong dong Unpar ini jagoannya umpama HI-nya jago ya Pak ya, hebat. Yang lain juga jago sih, jangan khawatir. Arsiteknya, perencanaan wilayahnya jago. Boleh dong, tadi aku lari-lari, kenapa ya masih banyak sampah di sini? Unpar aja kasih tugas. Tolong dong Unpar bereskan, saya kasih modal dalam arti investasi untuk meneliti dan sebagainya. Pokoknya Unpar tanggung jawab. Kalau enggak Unpar yang gagal gitu, kan tantangannya menarik kan? Pasti itu challenging. Ini contoh saja. Sampai kemudian kita bisa mendorong kepada ini Pak, yang kemiskinan itu sampai orang tua loh Pak. Jangan sampai yang sudah senior citizen ini kemudian terabaikan. Hidupnya susah, maka mesti dijamin. Karena kalau mereka terjamin, mereka bahagia, angka harapan hidupnya pasti akan naik. Tapi saya coba merefer ke sini Pak Pius. Kalau kemudian kita coba dorong ini mesti dilaksanakan, ya, ini mesti berjalan, di tengahnya bukan tanpa masalah, ada masalah. Kalau mau melayani nggak berintegritas, maka disogok. Maka anti korupsi mesti jalan. Tapi nggak bisa kan Pak, hanya dengan penegakan, maka dengan pencegahan. Suatu ketika ada hari anti korupsi. Tiba-tiba orang datang ke saya, maksudnya staf saya. Mereka menyampaikan kepada saya, bahwa apa yang mesti diharapkan Pak Ganjar dari acara ini. Kita upacara Pak besok, jangan dong masuk upacara. Buatan panggung, cari anak muda, suruh apa? Suruh demo. Saya latih demo Pak Rektor. Anak-anak SMA, kamu pidato tentang anti korupsi. Diseleksi, audisi, akhirnya ada 6 kelompok, dan dari 6 kelompok itu apa yang terjadi? Mereka semua nuding menyalahkan pemerintah, jadi menuding wajah pemerintah. Dan saya senang karena mereka bisa mengekspresikan dirinya, akhirnya dia tahu. Maka sikat korupsi ini menjadi penting. Setelah itu apa yang menginspirasi Pak Pius? 35 bupati wali kota saya minta duduk satu meja, saya undang KPK dan harus ada pendidikan anti korupsi sejak mereka belajar sebagai siswa. Pencegahan. Lembaga penegakan hukumnya harus dilakukan dan ini harus menyentuh pada 3 hal. 1, regulasi, mesti kita atur sudah ada. Kelembagaan sudah ada. Terakhir aktornya yang sulit. Aktornya yang sulit. Karena kadang sistemnya bagus, lembaganya bagus, aktornya kiri kanan. Akhirnya masyarakat tidak percaya. Terima kasih Pak Pius. Mengingatkan penyakit berat kita, korupsi. Korupsi.
Sehingga ketika saya ditanya pada orang, Pak Ganjar 10 tahun jadi gubernur, apa kebanggaannya? Kebanggaan saya satu, ketika kemudian saya melihat ada ASN saya dikasih gratifikasi ditolak. Dan dia mengatakan, kami tidak mau menerima itu Pak. Wow. Gitu. Nah tinggal kemudian ini bisa coba dilaksanakan. Terakhir Pak Pius, itu semua nggak bisa dilaksanakan kalau tidak ada contoh dari pemimpin tertinggi kita. Tidak akan pernah bisa. Mudah-mudahan menjelaskan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Salam untuk keluarga dan teman-teman pasti akan merasakan ini. Saya menunggu di pintu luar siapa yang akan bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mau Cawapres. Bapak ini pertanyaan kayak wartawan, setiap tanya siapa cawapresnya. Cawapresnya harus satu visi, satu misi dengan saya. Semuanya harus membawa isu anti korupsi karena ini soal integritas, ya. Dan kedua, siap melayani masyarakat dengan 3 hal, mudah, murah, cepat. Maka yang beredar di seluruh media itu semua dekat dengan saya. Tinggal suara Anda yang kita butuhkan. Terima Prof, kasih. terima kasih. Penanyanya tadi kan ada 5. Boleh nggak semua penanya naik ke panggung? Dengan senang hati silakan Sekarang. maju ke depan. Sekarang. GB, James, Daniel. Gaby, James, Zainal, Darren, dan Pak Pius. Saya punya buku. Pak Ganjar punya apa Pak Ganjar? Buku ini ditulis oleh Kompas. Dan ini kira-kira cerita-cerita saya selama hampir 10 tahun. Sebagian yang saya ceritakan ada di sini, mudah-mudahan senang membaca dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Tepuk tangan untuk GB, apa judulnya GB? Hitam Putih Ganjar, Jejak Kepemimpinan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah. Dan ini mungkin juga menggiring satu pertanyaan terakhir mungkin Pak Ganjar. Hitam putih. Dan itu menjadi... Kenapa itu? Menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Kenapa hitam putih? Karena saya tidak pernah abu-abu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar. Ya. Dan juga saya kira kalau yang merah itu jelas Pancasila, Indonesia, putih hitam Pak Ganjar orangnya. Ya. Dengan mengucapkan banyak terima kasih Pak Ganjar atas ajakan untuk kaum muda, sekali lagi Pak Ganjar menggunakan kata yang sangat humble untuk mengatakan saya melamar, saya meminta, saya mengajak Anda semua. Teman muda, siap untuk dilamar? Siap untuk membangun bangsa? Siap? Jangan lupa, kita cinta bangsa ini, kita cinta negara ini, dan kita dukung pemimpin yang akan membawa bangsa ini maju, mandiri, dan semakin jaya. Pak Ganjar, dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf atas kekurangan dan matur nuwun sangat. Makasih Pak Ganjar, dan terima kasih untuk Anda semua. Selanjutnya sebelum Pak Ganjar, nun sewu Pak Ganjar. Iya Pak, mohon maaf untuk tetap berada di atas panggung, Pak Mangadar dan Pak Ganjar. Sekalian juga kami undang Pak Rektor, Bapak Profesor Tri Basuki Juwono untuk naik ke atas. Kemudian selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi foto bersama Bapak-Bapak. Saudara sekalian,
Ini Pak Ganjar, kami akan memberikan buku Spiritualitas dan Nilai Dasar Unpar. Kami titip ini sebagai inspirasi Unpar dan semoga menjadi inspirasi Bapak untuk selanjutnya. Terima kasih, semoga berguna. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Ganjar sekali lagi. Kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Mohon menghadap ke arah sini, Pak. Ya. Baik. Saya akan memandu dari bawah. Ya, dari fotonya dari screen sini. Apakah sudah siap? Ya, baik. Kebetulan saya juga ingin ikut berfoto ya, Pak. Baik. Oke, kita akan hitung mundur ya. Bagaimana nih caranya supaya terlihat? Oh, di bawah tidak terlihat. Di sini. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Sebesar-besarnya kepada Pak Ganjar, kita berikan apresiasi kepada beliau. Hadirin dimohon untuk tetap menjaga ketertiban. Mohon maaf. Semuanya ingin berselfie nih sepertinya, Pak. Kami dari panitia sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bapak Ganjar Pranowo, moderator kita Bapak Mangadar Situmorang PhD, dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah hadir berada di sini serta berpartisipasi secara aktif ya, juga teman-teman mahasiswa yang telah berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ini. Saya Anissa Paramita, atas nama seluruh panitia rangkaian kuliah umum mohon maaf apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan. Baik, dimohon untuk tetap menjaga ketertiban. Semuanya ingin berselfie dengan Pak Ganjar. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Ganjar. Dipersilahkan untuk kembali. Semoga diberikan kelancaran untuk yang selanjutnya, Pak.
Dan hati-hati di jalan. Salah arah nih sepertinya. Pintunya di sebelah kanan, Pak.